Nama Raffi Ahmad mendadak menjadi perhatian publik setelah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan layanan penitipan barang elektronik di Blu-ray Cargo. Kemunculan nama selebritas sekaligus utusan khusus presiden itu memicu beragam spekulasi dan perbincangan luas di media sosial. Di tengah derasnya sorotan publik, Raffi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi lengkap mengenai kronologi keterkaitannya dengan perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi maupun praktik yang menjadi objek perkara yang sedang disidangkan. Perdebatan bermula ketika nama Raffi muncul dalam keterangan yang terungkap di ruang sidang. Kemunculan nama tersebut segera menarik perhatian karena Raffi dikenal sebagai figur publik yang memiliki posisi strategis di lingkungan pemerintahan sekaligus salah satu tokoh hiburan paling populer di Indonesia. Tak butuh waktu lama, berbagai asumsi mulai bermunculan. Sebagian publik mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Raffi dalam perkara tersebut, sementara sebagian lainnya meminta agar informasi yang berkembang tidak langsung disimpulkan tanpa penjelasan yang utuh. Merespons situasi tersebut, Raffi menyampaikan beberapa poin klarifikasi yang menjelaskan duduk perkara menurut versinya. Dalam penjelasannya, Raffi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam proses pengurusan kepabeanan ataupun mekanisme administrasi yang menjadi objek perkara korupsi. Ia juga menyatakan bahwa namanya hanya disebut dalam konteks tertentu yang tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Menurut Raffi, selama ini dirinya beberapa kali menggunakan jasa pengiriman atau penitipan barang sebagaimana dilakukan masyarakat pada umumnya. Namun ia menegaskan bahwa seluruh proses administrasi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak pernah meminta perlakuan khusus kepada pihak manapun. Klarifikasi kedua yang disampaikan berkaitan dengan isu mengenai barang elektronik yang disebut-sebut dalam persidangan. Raffi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya dugaan penyimpangan yang kemudian menjadi objek penyidikan dan persidangan. Ia menegaskan bahwa sebagai pengguna jasa, dirinya tidak berada dalam posisi yang mengetahui proses internal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kini berhadapan dengan hukum. Poin ketiga yang menjadi perhatian adalah mengenai hubungan Raffi dengan pihak-pihak yang disebut dalam perkara. Dalam penjelasannya, Raffi mengakui mengenal sejumlah orang yang namanya muncul dalam proses hukum tersebut. Namun hubungan itu disebutnya sebatas hubungan profesional maupun pertemanan yang tidak berkaitan dengan aktivitas melanggar hukum. Karena itu, ia menilai kemunculan namanya dalam persidangan tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai bentuk keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Sementara pada poin keempat, Raffi menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyatakan siap memberikan penjelasan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dan berharap seluruh perkara dapat diungkap secara transparan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Klarifikasi tersebut muncul di tengah tingginya perhatian publik terhadap kasus yang menyeret sejumlah nama dalam lingkungan pelayanan kepabeanan dan impor barang elektronik. Kasus ini sendiri menjadi sorotan karena diduga melibatkan praktik yang merugikan negara serta memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan barang masuk dari luar negeri. Dalam proses persidangan yang masih berlangsung, berbagai fakta dan keterangan terus bermunculan. Beberapa nama publik ikut terseret dalam kesaksian maupun dokumen yang diperiksa di pengadilan. Namun para pengamat hukum mengingatkan bahwa penyebutan nama dalam persidangan tidak otomatis menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Status hukum seseorang tetap harus ditentukan melalui alat bukti dan proses hukum yang sah. Karena itu, kemunculan nama Raffi Ahmad dalam perkara ini memunculkan dua arus respons berbeda. Di satu sisi terdapat kelompok yang meminta seluruh informasi dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi. Di sisi lain terdapat pihak yang menilai publik perlu membedakan antara penyebutan nama dalam persidangan dengan penetapan seseorang sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Sejauh ini belum ada informasi yang menunjukkan Raffi Ahmad berstatus tersangka maupun pihak yang sedang diproses dalam perkara tersebut. Fokus utama perkara tetap berada pada dugaan korupsi yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Meski demikian, sorotan terhadap nama Raffi menunjukkan betapa besarnya perhatian publik terhadap setiap figur yang memiliki pengaruh luas di ruang publik. Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana sebuah nama dapat dengan cepat menjadi perbincangan nasional ketika muncul dalam proses persidangan yang menyita perhatian masyarakat. Kini publik menunggu perkembangan lanjutan dari proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus menanti apakah akan muncul fakta-fakta baru yang dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai perkara tersebut. Sementara itu, Raffi Ahmad memilih memberikan klarifikasi secara terbuka dan menyerahkan seluruh proses selanjutnya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.